Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumpot, back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Thanks buat kamu yang sudah klik video ini, dan buat yang baru gabung, jangan lupa untuk selalu selalu like, subscribe, dan jangan lupa tonton video kita sampai habis. Enjoy. Kenapa? Gimana? Iya, kali ini episodenya dengan background yang berbeda karena kita sudah di studio baru, tapi masih seadanya karena belum 100% all setup. Jadi ya harap maklum, nanti segera akan lebih baik lah, pokoknya ditunggu aja. Ini juga udah kece kok, tunggu aja. Oke, well, episode kriminal malam ini guys, gue akan bahas satu kasus tragis yang sangat mengerikan yang terjadi pada sebuah keluarga yang cukup harmonis, ya dikenal cukup harmonis di Colorado, Amerika Serikat. Kasus tragis ini termasuk kasus yang cukup memilukan dan mengharukan menurut gue pribadi, so gue akan stop nyengir-nyengirnya. Dan tentunya karena kasus ini sangat grafis dan cukup kompleks, jadi pastinya sangat mengganggu ya untuk kalian dengar, jadi gue minta kebijakan teman-teman semua pada saat menonton video ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa dan siapakah yang akan kita bahas kupas kasusnya malam ini, dan siapakah pelaku dari kasus tragis yang akan gue bahas malam ini? Ayo, gue tungguin. Enggak. Oke, daripada makin penasaran, dan gue juga udah gak sabar nih buat bahasnya ke kalian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke kronologi cerita, pengadilan, bukti-bukti, dan lain-lainnya, gue akan kupas dulu biografi tentang keluarga tersebut. Here we go. Christopher Lee Watts, seorang insinyur kimia Amerika Serikat berusia 33 tahun yang lahir pada 16 Mei 1985 di Oklahoma, Amerika Serikat. Dia ini adalah seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga yang dikenal sebagai keluarga Watts. Dia ini memiliki seorang istri yang sedang hamil anak ketiganya guys, dengan usia kehamilan 15 minggu, bernama Shannon Catherine Watts, yang berusia 32 tahun, lahir pada 10 Januari 1984. Dan pasangan ini lebih dulu dikaruniai dua orang putri cantik yang bernama Bella Watts berusia 4 tahun dan Celeste Watts berusia 3 tahun. Tak hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, Shannon ini diketahui juga bekerja sebagai seorang promotor sebuah merek yang bernama Thrive di salah satu perusahaan kesehatan dan kebugaran. Mereka ini tinggal di Frederick, Colorado, Amerika Serikat. Keluarga Watts ini dikenal sebagai keluarga yang cukup harmonis. Hal ini terungkap dari setiap postingannya Shannon di dalam sosial media pribadinya, yaitu Facebook. Setiap hari Shannon ini selalu membagikan pekerjaannya ya guys melalui sosial media, yaitu Facebooknya. Dan dia juga kerap membagikan momen keseharian kehidupan pribadinya bersama keluarga kecilnya. Itu dia sedikit biografi tentang keluarga The Watts. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita moving on to kronologinya. Here we go. Pada 13 Agustus 2018, pihak kepolisian Frederick, Colorado, Amerika Serikat mendapat laporan dari seorang wanita yang bernama Nicole Atkinson. Dia ini adalah seorang sahabat dari Shannon yang dimana saat itu dia sedang kebingungan mencari kabar dan keberadaan sahabatnya. Di hari itu dia ini mencari Shannon hingga datang ke rumahnya dikarenakan sebelumnya ini mereka sudah memiliki janji guys untuk menemani Shannon ini pergi ke rumah sakit guna memeriksa kandungannya. Namun setibanya di rumahnya Shannon, Nicole ini melihat beberapa keanehan dan kejanggalan yang ada di rumahnya Shannon nih guys. Alih-alih memenuhi janji temunya, Shannon ini justru menghilang tanpa kabar. Sudah ditelepon berkali-kali oleh Nicole, tapi Shannon ini tetap nggak ada kabar atau respon sama sekali.
Hal inilah yang membuat Nicole akhirnya menghubungi pihak kepolisian, dan setibanya polisi di rumahnya Shannon dengan menggunakan kamera tersembunyi yang digunakan polisi, biasa ada yang di sini nih, Nicole ini menjelaskan semua kronologi seperti yang gue sampein tadi sebelumnya. Jadi guys, kondisi pintu rumahnya Shannon itu nggak terkunci secara proper, melainkan hanya dikaitkan dengan menggunakan rantai pintu yang kayak di hotel-hotel itu loh, yang swing, shoot gitu doang. Jadi ketika dibuka, jegrek gitu, masih segini bisa ngintip gitu, kayak gitu doang. Terus, bukan cuma si Shannon nih yang gak ada di rumah itu, tapi kedua anaknya, si Bella dan si Celesty ini juga gak ada sama sekali kedengeran di rumahnya itu. Dan mobil yang biasa dikendarain sama Shannon itu tuh terparkir rapih ada di garasi rumahnya Shannon. Tapi kondisi garasinya itu terkunci rapet guys. Gue gak mau ngomong rapat, karena kalau tuh garasi rapat, repot. Jadi singkatnya ya, kondisi rumahnya tuh seolah kayak ada orang, tapi gak ada orangnya. Semua jendela tuh terbuka dan pintu tuh gak terkunci secara rapat. Paham kan? Lanjut. Gak lama kemudian, setelah Nicole menjelaskan semua yang dia tahu ke polisi, dia ini diminta polisi untuk menghubungi sang suaminya Shannon, yaitu Chris Watts, untuk segera pulang dari kantornya karena Shannon dan kedua putrinya nih gak ada di rumah. Di sini, kejanggalan yang Nicole rasakan terhadap Chris pun mulai terlihat nih guys. Berkali-kali ditelepon Chris ini untuk cepat pulang, tapi respon Chris ini tuh seolah-olah kayak ngulur waktu gitu guys untuk pulang ke rumah. Dan Nicole bilang kalau Chris itu kayak nggak ada respon panik atau khawatir sama sekali. Dia juga nggak ada respon untuk kayak buru-buru cepet pengen pulang begitu dikasih tahu kalau istri sama kedua anaknya itu hilang. Aneh kan? Nah, polisi pun akhirnya memiliki inisiatif untuk mengecek masuk melalui garasi rumahnya Chris. Akhirnya polisi minta izin lah ya sama Nicole untuk nelpon si Chris nih. Karena kalau di luar negeri itu garasi itu pakai password guys. Jadi dia nelpon Chris untuk menanyakan apa password garasinya tersebut. Namun gak lama kemudian akhirnya si Chris ini sampai di rumahnya dan gak lama langsung membuka pintu garasinya. Setelah itu guys, Chris ini mempersilahkan Nicole dan polisi untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk dan polisi menggeledah rumahnya, polisi ini nggak ada menemukan tanda-tanda keberadaan adanya Shannon, Bella, dan Celeste. Chris ini sempat menemukan cincin pernikahan mereka milik si Shannon yang ditaruh di pinggir meja samping tempat tidurnya. Chris sempat bilang kalau dia sama istrinya tuh lagi sedikit berantem gitulah dan berpikiran untuk berpisah. Tapi anehnya nih guys, tas tangan milik Shannon itu ditemukan ada di meja dapur bersamaan dengan obat-obatan milik putri keduanya yaitu Celeste yang harus dia minum setiap hari. Dan gak hanya itu nih guys, HP-nya Shannon ini juga ditemukan dan langsung diamankan polisi untuk diinvestigasi. Karena nggak ada riwayat telepon masuk ataupun keluar pada pagi itu, akhirnya polisi ini meminta detektif Baumhover untuk datang ke rumah tersebut. Pada saat polisi menggeledah rumahnya Chris, tetangga Chris ini sendiri datang dan memberi bantuan. Dengan ngasih tahu kalau rumahnya dia tuh ada CCTV yang mungkin bisa membantu untuk melihat aktivitas apa yang dilakukan atau yang terjadi sebelumnya. Nah, disinilah nih poin utama yang dimana mulainya hal aneh itu terjadi guys. Bukan karena videonya guys, melainkan karena sikapnya si Chris dan reaksinya si Chris sebagai seorang ayah yang sedang kehilangan kedua putrinya saat menonton video CCTV tersebut. Setelah Chris keluar duluan dari rumah tetangganya nih ya guys, setelah dia nonton video CCTV tersebut, si tetangga ini bilang nih ke polisi kalau si Chris saat itu terlihat aneh dan tidak seperti biasanya. Dia terlihat nervous,
atau gelisah dengan beberapa kali menggoyang-goyangkan tubuhnya. Inilah dia beberapa alibi yang Chris Watts sampaikan ke polisi. Jadi dia bilang, kalau sepulangnya Shannon dari perjalanan bisnisnya di sekitar jam 2 pagi, saat itu kondisi Chris ini sedang tidur. Lalu Chris ini bangun di jam 5 pagi untuk bersiap berangkat kerja. Terus sebelum berangkat kerja si Chris ini bilang kalau mereka sempat membahas soal perceraian. Dan Chris bilang, kalau pada saat mereka sedang membahas perceraian ini, mereka membahas itu dengan suasana yang cukup dingin, cukup emosional dan dalam keadaan tenang katanya. Nggak ada debat apapun dan dalam kondisi baik-baik aja. Chris juga menyatakan kalau dia dan Shannon ini sudah membahas perceraian dari beberapa minggu sebelumnya, guys. Dan Chris juga bilang kalau di sekitar jam 5 lebih 27 menit, dia ini sempat mundurin mobil pick up truknya ke depan garasi untuk ngambil peralatan kerjanya. Well, setelah polisi tadi pulang, akhirnya kasus ini resmi sebagai kasus orang hilang atau missing people. Karena yang hilang lebih dari 1 orang ya guys. Saat itu guys, Chris ini juga sempat muncul nih dan memohon di beberapa interview media dengan bilang supaya anak-anaknya itu cepat pulang. Terus anehnya lagi nih guys, Chris ini tuh kayak nggak ada nunjukin ekspresi kayak gimana sih seorang ayah kehilangan 2 putrinya. Nggak ada ngeluarin sama sekali yang namanya ekspresi sedih, khawatir, panik, nggak ada. Bahkan ya guys, Chris ini tuh nggak ada atau nggak pernah nyebut anaknya mereka tuh dengan sebutan my girls, or my babies, or my daughters. Gak ada. Dia selalu nyebut dengan kata-kata those girls. Those girls. Yang artinya anak itu. Aneh kan? Seolah dia tuh kayak gak mau ngakuin kalau itu anaknya gitu. Padahal itu anaknya. Ih, ini tuh aneh. Dah lanjut. Sehari setelah hilangnya Shannon, Bella, dan Silas, akhirnya Chris ini dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diinterview guys. Interview pertamanya Chris berlangsung dengan suasana yang cukup friendly dan dia beberapa kali memberi masukan soal kira-kira di mana istri dan kedua anaknya berada dan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di interview ini banyak banget ditemuin hal-hal yang gak match or sync gitu. Aneh dan bahkan susah untuk dijelaskan. Ada beberapa hal yang mulai gak bisa diterima oleh detektif dan kemudian Chris ini tetap diperbolehkan untuk pulang. Keesokan harinya nih, di tanggal 15 Agustus 2018, Chris ini dipanggil lagi nih untuk melakukan tes poligrafi atau tes kejujuran yang setelahnya akan dilanjut dengan interogasi polisi. Pada saat Chris menjalani tes poligrafi tersebut, hasilnya Chris dinyatakan gagal dalam menjalani tes poligrafi itu. Setelah itu guys, dimulailah interogasi dengan cara yang sangat baik. Jadi di sini teknis yang polisi pakai tuh bukan dengan kekerasan atau paksaan gitu ya dengan gitu. Enggak. Jadi polisi di sini justru malah menggunakan beberapa teknik psikologis untuk mendorong Chris ini supaya bisa ngasih tahu yang sebenarnya dengan jujur. Pas awal-awal nih, Chris nih kelihatan banget masih kayak denial atau hesitant gitu. Yang dia tuh kayak ngasih pernyataan kalau nggak mungkin dia tega atau berani untuk ngelakuin hal-hal keji ke anak-anaknya maupun istrinya. Dan di sini dia lagi-lagi nyebut kedua putrinya itu dengan sebutan anak-anak itu, bukan dengan sebutan anak-anak saya. Pada saat interogasi berlangsung nih guys, respon atau reaksi Chris ini tuh bener-bener flat dan biasa aja. Kayak, yeah, like nothing should happen. Oh my God. Abis ini makan ubi gue.
Dan di detik-detik terakhir interogasi, detektif ini ada mempertanyakan kenapa bisa nih ada seorang ayah yang tenang banget dan gak ada ngeluarin air mata setetes pun di saat kehilangan istri dan kedua putrinya. Mereka bilang, ini tuh aneh banget dan gak pernah terjadi sebelumnya. Dan di sini ketika detektif ngomong kayak gini nih, si Chris ini tiba-tiba baru mulai. Di sini Chris tuh tiba-tiba mulai pelan-pelan sosokan mau nangis gitu tapi nggak ada air matanya dengan bilang saya sayang sama anak-anak itu. Saya nggak mungkin melakukan hal buruk ke mereka. See, as you can hear, lagi-lagi dia nyebut anak-anak itu, bukannya anak-anak saya. What's wrong with you, Chris? Lanjut. Katanya sikap yang Chris tunjukkan ini adalah sikap distancing. Ini penilaian secara psikologis ya guys. Yang dimana artinya dia ini menjarakan atau menjauhkan dirinya dari victim. Karena hal itu, detektif dan polisi terus mempush Chris supaya bisa telling the truth. Dan akhirnya, Chris pun mengakui kalau dia punya selingkuhan. Lagi-lagi selingkuhan lagi. Chris nih mengakui guys, kalau dia punya selingkuhan yang bernama Nicole Kessinger. Nicole ini adalah salah satu partner kerja Chris yang berusia 30 tahun. Ya seumuran gue. Chris mengaku nih kalau dia baru beberapa bulan aja nih ngejalanin hubungan sama si Nicole. Dan di sini guys, dia tetap kekeh nggak mau ngaku kalau dia ada melakukan hal buruk terhadap istri dan kedua putrinya. Masih dengan teknik pushing ke Chris, detektif pun pada saat interogasi ada melontarkan pertanyaan yang sifatnya memancing secara moral dalam sebuah pernyataan si Chris. Detektif bilang, apakah Shannon ada melakukan sesuatu pada kedua anak-anak itu? Lalu kamu akhirnya balas dendam karena nggak terima. Dan di sela-sela interogasi, si Chris ini ada meminta izin untuk boleh nggak kalau dia ini mau bicara sama ayahnya dulu gitu. Akhirnya dibolehin lah nih sama detektif dan dia akhirnya ngobrol lah sama ayahnya. Setelah itu selama mereka ngobrol, si Chris di sini cerita ke ayahnya dengan kalimat atau skenario yang sama persis atau dia nih mengcopy paste kalimat yang sebelumnya detektif tadi tuh sampein ke Chris. So, Chris ini bilang, kalau pada saat pagi itu dia masuk ke kamar dan dia ngelihat Shannon istrinya ini sudah di atasnya Celeste, putri keduanya, sambil membunuh si Celeste dengan cara membekap mulut atau hidungnya si Celeste yang badannya saat itu udah membiru atau sudah meninggal dunia guys. Dan katanya saat itu si Bella ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Terus katanya nih, karena si Chris ini marah dan ngerasa dendam banget, gak terima ngelihat anaknya dibunuh, akhirnya si Chris ini pun membunuh Shannon saat itu juga. Dan setelah pernyataan yang diungkap sama Chris tadi, di sini detektif udah enggak nge-push Chris lagi. Mereka cuma mempertanyakan di mana tubuh atau jasad istri dan kedua putrinya. Oke, itu dia kronologinya. Now we're moving on to investigation. Here we go. Ternyata guys, si Chris ini tuh ngubur istrinya si Shannon di kuburan dangkal yang tepatnya di lokasi perminyakan pertama yang dia datengin pada hari itu. Jadi, jasadnya Shannon ini bersama dengan bayi yang ada dalam perutnya dikubur di tanah yang dangkal guys. Lalu jasad Bella dan Celeste satu persatu dimasukkan ke dalam sebuah tangki minyak besar yang dimana si Chris ini dorong paksa badannya si Bella dan Celeste
ke dalam tangki tersebut. Tapi lubang tutupnya itu kecil guys, yang diameternya tuh kurang lebih cuma berukuran 20 cm. Ngilu langsung aja. Dan saat itu juga Chris ini bisa-bisanya bilang atau khawatir dengan ngomong, jangan sampai teman kerja saya tahu ya, karena mereka pasti bakal mikir, oh my god Chris, what are you doing? What you have done? Gila. The fuck? Sempet-sempetnya dia khawatir sama omongan orang. Anaknya. Ih, itu dia investigasinya. Sekarang kita lanjut ke hasil otopsinya. Well, hasil otopsi dari Shannon adalah choking atau dicekik. Jadi, Shannon ini ditemukan dalam kuburan dangkal bersama dengan fetus atau janin atau bayi yang ada dalam perutnya, yang dimana posisinya saat itu fetus tersebut sudah keluar dari perutnya. Hal ini terjadi karena fenomena Cogan birth, atau yang artinya ketika seseorang lagi hamil, terus dia meninggal, gas-gas yang ada di dalam perut itu tuh bisa ngedorong bayinya untuk keluar dari tubuh sang ibu. Jadi pada saat ditemukan nih guys, baby Nico, anaknya yang masih di dalam perut itu, kedorong keluar dari tubuhnya Shannon. Lalu hasil autopsi Bella adalah dibekap. Bella ini ditemukan di dalam tangki oli mentah. Dan Bella ditemukan memiliki adanya defensive wound atau luka dari pembelaan di bagian dalam mulutnya. Karena dia berkali-kali menggigit lidahnya. Ditemukan juga lecet di kedua bahunya. Jadi tubuh Bella ini berbeda ya guys sama si Celeste adiknya. Jelas tubuh Bella ini tuh lebih besar daripada si Celeste sehingga tubuhnya ini lebih susah dan terbentur kalau didorong paksa masuk ke dalam sebuah lubang yang berdiameter kecil. And then last but not least, hasil otopsi Celeste adalah dibekap juga dan ditemukan juga di dalam tangki oli mentah. Dan Celeste ini karena dia lahir dengan esofagus yang lebih kecil, jadi dia ini lebih gampang untuk dihentikan nafasnya. Oh my god. Dari otopsi keduanya nih guys, ketika ditemukan Bella dan Celeste ini, karena mereka dimasukkan dan ditemukan di sebuah tangki oli, jadi pada saat evakuasi kondisinya kulit badan mereka tuh udah terlepas dari tubuh mereka. Jadi kedua anak cantik ini tuh ketika ditemukan jasadnya bisa dibilang sudah tidak utuh atau sudah tidak berbentuk sewajarnya. Praise in love. Lepas dari investigasi, sekarang kita moving on ke penangkapan dan pengadilannya. So, pada saat di pengadilan, ayah dari Shannon ini sempat membacakan petitum atau surat gugatan yang berisikan sebagai berikut. Ini adalah yang tak berhati. Seorang iblis monster beraninya kau mengambil nyawa putriku Shannon, Bella, Celeste, dan Nico. Aku percaya kamu untuk melindungi mereka, bukan untuk membunuh mereka. Dan mereka pun mempercayaimu, tapi kau malah membuang mereka seperti sampah. Ku beritahu kau sesuatu, aku akan hidup dengan bayangan mereka setiap hari. Dan aku mencintai mereka setiap hari di hidupku. Aku harap kamu enjoy dengan hidup barumu, sama sekali tidak sama dengan kehidupan di luar sini. Semoga pengadilan tidak mengampunimu. Sangat berat setiap harinya, sangat menyakitkan dalam segala hal. Saya mendengar orang bilang kau bukan monster. Ya, kamu memang bukan monster, melainkan iblis monster. Terima kasih, sayang kalian Shannon, Bella, Celeste, dan Nico. Dengan cinta, Papap, panggilan dari Bella dan Celeste, and Dad. Dan satu hal lagi. Shannon bilang bahwa ia sangat berbahagia
dengan keadilan hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Jadi kasus ini tuh sifatnya complicated banget guys. Kenapa? Karena walaupun Chris sudah ngakuin kalau dia yang bunuh Shannon dan kedua putrinya, opini publik nih sangat-sangat terpecah belah. Kenapa bisa? Jadi seperti yang udah gue bilang di awal, kalau profesi Shannon ini selain jadi ibu rumah tangga, dia ini juga seorang promotor yang dimana dia ini bagian dari salah satu bisnis MLM yang menjual produk kesehatan dan kebugaran yang bernama Thrive by Level. Jadi Shannon ini mempromosikan semua produk dagangannya dan nge-share kehidupan pribadinya itu setiap hari di Facebook. Jadi bisa dibilang kehidupan pribadi mereka ini sangat diekspos ke sosial media. Nah, dari semua postingan yang diekspos sama Shannon tentang keluarga kecilnya ini, terutama sifat, sikap si suaminya, si Chris ini, dia ini selalu terlihat sebagai suami yang sangat baik dan perhatian. Sosok ayah yang selalu sweet sama kedua putri kecilnya, selalu sabar, dan selalu ngelakuin hal-hal yang buat istri maupun anak-anaknya nih happy. And sometimes Shannon ini terlihat sebagai pribadi yang memang cukup bossy sih guys. Hal ini mungkin dikarenakan ya karir Shannon ini cukup baik. Sedangkan Chris adalah salah satu tipikal laki-laki yang terlalu nurut atau takut sama istrinya. Jadi banyak nih guys publik yang beranggapan kalau Chris ini tuh melakukan hal keji itu tuh karena sikap Shannon yang seperti itu katanya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di akun Facebooknya Shannon, Shannon ini juga merupakan sosok ibu yang baik dan sangat care sama keluarga kecilnya. Oke, kita lanjut. Ada salah satu postingan video di beberapa minggu sebelum tragedi naas itu terjadi nih guys. Jadi Shannon ini terlihat memberi kejutan kepada Chris dengan menunjukkan sebuah test pack yang mengartikan kalau Shannon ini sedang mengandung anak ketiga mereka. Tapi di video tersebut Chris ini memang terlihat happy ya, senyum, smile. Tapi ada raut wajah yang menunjukkan kalau dia ini kayak nggak yakin sama kehamilan Shannon ini gitu loh guys. Kenapa kira-kira ya? Ya mungkin, bukan mungkin, ya memang karena pada saat itu posisinya dia ini udah punya selingkuhan, yaitu si Nicole Kessinger tadi. Teori pertama dan yang terkuat adalah bahwa Chris ini benar yang membunuh mereka semua. Alasannya Chris gak senang sama berita kehamilan anak ketiganya. Karena faktanya saat itu Chris sedang berada dalam hubungan dengan wanita lain, yaitu Nicole Kessinger. Tapi Chris bilang kalau Nicole ini sama sekali gak terlibat dalam kasus ini. Bodoh banget lu, padahal anak ketiga lu laki. Selain itu, beberapa hal janggal dari Chris adalah kalau emang benar istrinya yang membunuh anak-anaknya, harusnya hal pertama yang biasanya orang tua lakukan adalah menghubungi 911 atau pihak kepolisian dan ambulans untuk memastikan apakah benar kedua anaknya itu sudah meninggal dunia. Intinya nih, akan sibuk mereka untuk mencari bantuan dalam bentuk apapun. Sedangkan yang dilakukan Chris adalah membawa semua mayat mereka dan membuangnya. Chris juga terlihat gugup dan gelisah ketika polisi menggeledah rumah mereka dan Chris sama sekali gak terlihat sedih ataupun panik ataupun khawatir ketika diinterview oleh pihak media dan Chris selalu mendistance dirinya dari anak-anaknya sendiri dengan bilang those girls bukannya my girls. Bahkan ya guys, Chris ini diketahui juga menghubungi realtor atau sales property untuk menjual rumahnya di hari yang sama pada saat Shannon hilang. Dan Chris juga menghubungi sekolahnya Bella dengan menyatakan kalau Bella tidak akan sekolah lagi di sana mulai hari ini. Beberapa hari sebelum Shannon menghilang, Shannon ini diketahui ada bercerita ke temannya kalau Chris ini berbeda dan dia udah nggak lagi hangat sikapnya seperti dulu. Gak hanya itu, sampai-sampai Shannon ini membeli buku tentang marriage life dan memulai konseling pernikahan gitu guys. Jadi dia ini mencoba untuk mempertahankan atau memperbaiki lah rumah tangganya.
Bahkan dia juga ada menulis surat untuk Chris Watts, suami tercintanya, untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut. Tapi responnya si Chris tuh dingin dan benar-benar nggak tertarik sama Shannon, sampai-sampai si Shannon ini stres. Sebelum Shannon menghilang pada saat dia melakukan trip bisnis, ada hal aneh yang dikirimkan Chris ke Shannon pada saat itu. Yaitu Chris mengirimkan sebuah foto boneka yang tertidur di sofa dan ditutupi kain putih. Yang dimana creepy banget guys. Jadi seolah-olah tuh kayak mayat anak kecil, gimana sih, ditutupin kain gitu, tahu kan? Nggak usah diperagain, nanti ada fotonya kok sama editor, tenang aja. Tanpa mikir yang aneh-aneh, foto itu pun akhirnya di-repost sama si Shannon ke Facebooknya. Dan setelah itu Shannon langsung minta foto anak-anaknya. Dan inilah beberapa foto terakhir dari Bella dan Celeste. Itu dia pengadilan dan beberapa teori. Sekarang kita moving on lagi ke bukti-buktinya. Here we go. Bukti yang pertama adalah CCTV milik tetangganya. Chris di awal yang saat itu tetangganya bilang kalau Chris biasanya nggak mundurin truknya untuk mengambil barang-barangnya. Yang kedua, waktu kematian Shannon, Bella dan Celeste ini nggak konsisten sama alibinya Chris ketika mereka diautopsi. Ketiga, Chris ini gagal ketika melakukan tes poligrafi atau tes kejujuran. Keempat, sehari setelah menghilangnya istri dan kedua putrinya, Chris sama sekali nggak kelihatan panik, khawatir, ataupun sedih. Kelima, pernyataan dari hasil interogasi Nicole Kessinger, pada saat dia diinterview, dia sempat bilang kalau dia ini nggak tahu si Chris udah nikah dan memiliki anak. Tapi tiba-tiba dia merubah jawabannya dengan bilang kalau dia ini taunya Chris itu mau menceraikan Shannon dalam waktu dekat. Dia juga bilang kalau dia ini nggak tahu apa-apa soal rencananya Chris dan dia sama sekali nggak terlibat sama apa yang terjadi. Tapi ada beberapa hal janggal nih guys yang ditemukan polisi yang membuat publik ini percaya kalau Nicole ini ikut terlibat. Jadi yang pertama adalah Nicole ini ada googling namanya Shannon dan dia juga pernah nyari di Facebook dan hal itu dia lakukan jauh sebelum dia memiliki hubungan dengan Chris. Next, yang kedua, Nicole ini terlihat sangat fokus saat menjelaskan dan mengklarifikasi soal kehadirannya di kehidupannya Chris Watts. Lalu yang ketiga, dia juga bilang kalau dia nih nggak pernah tahu Chris ini tuh udah menikah dan Shannon sedang hamil anak ketiganya. Yang padahal jelas banget, momen itu sudah diposting sama si Shannon sebuah video ya di akun pribadinya yaitu Facebook. Bahkan nih semua teman kerjanya Chris tuh sudah banyak yang memberi selamat kepada Shannon. Dan yang keempat faktanya adalah Shannon ini tetap ingin bersama Chris walaupun dia tahu Chris sudah memiliki keluarga. Hal aneh lainnya, Nicole juga pernah googling soal baju pernikahan dan ironisnya, sesaat setelah Shannon meninggal dunia, Nicole ini ada menggoogling soal berapa banyak uang yang kira-kira bisa dia dapetin kalau dia nulis sebuah buku tentang kematiannya Shannon. Wow. Hal itu dia lakukan karena dia nih ada ngelihat kasus serupa soal sebuah keluarga yang dimana suaminya ini masuk penjara. Terus selingkuhannya itu bikin buku tentang hal tersebut. Jadi Nicole ini nyari tahu tentang selingkuhannya itu, tentang berapa income yang dia dapetin dari pembuatan buku tersebut. Alik lah. Itu dia guys beberapa buktinya yang udah ditemukan sama polisi. Sekarang kita lanjut ke pengakuannya Chris Watts. Setelah persidangan, Chris Watts divonis bersalah dan dipenjara. Lalu beberapa bulan kemudian akhirnya Chris ini memberi sebuah pengakuan tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu yang sudah kita tunggu-tunggu guys dan sudah gua harapkan. Jadi Chris Watts ini menjelaskan kalau hari itu dia ribut sama Shannon karena Shannon tahu Chris ini selingkuh. Terus Shannon ini bilang ke Chris, kamu gak akan bertemu sama anak-anak lagi. Karena Chris emosi ngedengar kalimat tersebut,
Akhirnya Chris mencekek Shannon sampai meninggal. Dan pada saat aksi itu berlangsung, putri pertamanya yang bernama Bella ini masuk dan bertanya nih tentang apa yang terjadi. Chris nggak bisa jawab pertanyaan anaknya. Terus Chris dengan cueknya nyeret badan si Shannon yang sedang hamil 15 minggu turun tangga untuk dia masukin ke dalam mobil, guys. Setelah itu, gak lama putri keduanya yang bernama Celeste ini bangun dari tidur siangnya. Dan dia langsung bawa Bella dan Celeste masuk ke dalam mobil. Saat itu Bella sempat nanya nih ke Chris, "Is it mommy okay?" Lalu Chris menjawab, "Mommy sick. Kita harus membawanya ke dokter." Selama perjalanan, Bella dan Celeste ini tidur. Ketika sampai, mereka terbangun dan hanya bisa berpelukan sampai di lokasi. Setibanya di lokasi, Chris ini langsung menarik badan Shannon dan menguburnya. Lalu dia kembali ke mobil dan langsung menutup. Kepala Celeste dengan selimut dan membekapnya hingga tewas di depan Bella. Setelah itu, Chris langsung menggendong Celeste untuk dia bawa dan dia masukkan ke dalam tangki minyak, dan kemudian Chris kembali lagi ke mobil untuk menemui Bella. Pada saat di mobil, Bella sempat nanya ke Chris, "Apa yang terjadi sama Celeste? Apakah kau akan melakukan hal yang sama kepadaku seperti yang kau lakukan ke Celeste?" Chris bilang, kalau Bella ngomong dengan suara lembutnya dan sempat ngomong tentang penolakan, "Jangan, Daddy." Itulah suara terakhir yang Bella ucapkan. Di sini nada Chris saat cerita benar-benar biasa aja dan gak ada nangis atau bergetar sama sekali suaranya. Banyak banget hal yang mengerikan dilakukan Chris ke Shannon, istrinya yang sedang hamil 15 minggu, juga kedua putri cantiknya Bella dan Celeste. Di usia sekecil itu, Bella dan Celeste ini udah harus menyaksikan ibunya diseret turun tangga oleh ayahnya. Terus posisi ibunya pada saat di mobil tuh ditaruh gitu aja di bawah kaki mereka, guys. Bukan di kursi, jadi di bawah. Dan bahkan nih sampai-sampai di akhir hayatnya si Bella ini sempat memohon untuk bertahan hidup dengan suara mungilnya untuk nggak diapa-apain sama ayahnya. Tapi ayahnya sama sekali nggak gubris. Dan sebelum Bella pergi, dia juga harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kehilangan sahabat plus saudara satu-satunya yaitu Celeste tepat di sampingnya dia. Kok nggak bisa bayangin sih. Gila. Rest in love. 3 little angel, 4 with Shannon. Well, itu dia guys cerita atau kasus dari keluarga The Watts yang lumayan panjang dan mengerikan, yang gue gak habis pikir kok bisa seorang ayah gitu ya, yang semasa hidupnya dikenal sangat sayang, meratukan kedua putrinya, terus tiba-tiba flip dengan tega dan santainya ngelakuin semua hal keji itu gitu. Episode kriminal malam ini benar-benar buat gue mellow. Ya gimana ya, sebagai seorang ibu ya perih lah ya hati gue gitu. Udah langsung ngebayangin, apalagi ada beberapa cuplikan-cuplikan juga di YouTube yang bisa kalian temukan gitu. Gue gak bisa ngomong apa-apa dan gak kuat juga sih buat bayangin ya, memang gak bayangin tapi visionnya ada aja gitu. Dan gue cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, untuk Shannon, Bella, Celeste, dan Nico yang belum sempat lahir ke dunia. Oke, itu aja mungkin ya, berdoalah kita buat mereka semua walaupun memang udah lama ya, tapi ya semoga rest in love lah. Oke guys, kita stop dengan kasusnya, sekarang kita back to rumput. Come on, sahabat rumput, masih dengan giveaway yang sama nih. Ayo dong pada komen biar giveaway-nya cepet meluncur. Caranya gampang banget, cukup dengan komen di 5 video yang sudah kamu like, yang sudah kamu tonton, dan tulis di kolom komentarnya gue mau hashtag rumput naik terus.
Itu aja, nanti kalian akan dijapri sama admin kita untuk konfirmasi alamat. Jangan lupa juga untuk apa? Untuk terus support kita dengan caranya klik like, subscribe, nyalain loncengnya, komen di kolom komentar, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan terima kasih juga buat kamu, buat kalian semua sahabat rumput yang sudah nonton videonya sampai habis. Malam ini hikmahnya apa ya? Hikmahnya, ya kita nggak bisa nilai sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi sedalam-dalamnya hati manusia kita nggak pernah bisa ukur dan nggak pernah tahu. Itu aja mungkin ya. Selagi kalian masih punya orang-orang yang kalian sayang di sekeliling kalian, ya manfaatkan dan ya sayangi mereka dengan tulus, jaga mereka dengan baik lah. Itu dia. Oke, sekian kriminal episode malam ini. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.